Anggota Parlemen Demokrat ditembak mati, polisi ungkap daftar 70 target lainnya. Amerika kembali berduka. Sebuah tragedi mengguncang Minnesota pada Sabtu pagi, 14 Juni 2025. Melissa Hortman, anggota DPR negara bagian dari Partai Demokrat dan suaminya tewas ditembak dalam serangan keji yang diduga bermotif politik. Sang pelaku menyamar sebagai polisi dan membawa kematian. Tidak hanya mereka, Senator John Hoffman dan istrinya pun ikut menjadi korban. Meski selamat, keduanya kini berjuang untuk pulih dari luka tembak. Gubernur Minnesota, Tim Walz, menyebut insiden ini sebagai serangan politik yang ditargetkan. Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Vance Luther Boelter, pria berusia 57 tahun. Ia melarikan diri setelah terlibat baku tembak dengan petugas, meninggalkan sebuah kendaraan berisi dokumen sensitif termasuk manifesto dan daftar lebih dari 70 nama tokoh publik, sebagian besar dari Partai Demokrat. Menurut laporan CNN dan ABC News, di dalam daftar itu terdapat nama-nama seperti Ilhan Omar, Senator Tina Smith, hingga Jaksa Agung Keith Ellison. Polisi menyebut Boelter sebagai individu bersenjata dan sangat berbahaya, yang masih diburu di wilayah Minneapolis St. Paul. Boelter diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok keagamaan evangelis, serta pernah mengklaim sebagai pakar keamanan dengan pengalaman di jalur Gaza dan Afrika. Ia juga pernah bekerja di sejumlah perusahaan penyedia makanan. Menurut pihak berwenang, penyelidikan saat ini juga menyasar kemungkinan hubungan Boelter dengan kelompok radikal bernama No Kings. Meski demikian, belum ada bukti langsung bahwa ia terlibat dalam aksi protes anti-Trump yang sempat terjadi sebelumnya. 2 serangan dalam satu malam. Serangan pertama terjadi sekitar pukul 2 dini hari di rumah Senator John Hoffman di Champlin. Tak lama setelah itu, pelaku menyerang rumah Hortman di Brooklyn Park, sekitar 8 km dari lokasi pertama. Polisi yang tiba di lokasi melihat seseorang berbaju polisi lengkap keluar dari rumah dan langsung menembaki petugas. Boelter kemudian melarikan diri setelah sempat bersembunyi kembali ke dalam rumah. Kepala Kepolisian Brooklyn Park, Mark Bruley, mengungkapkan bahwa kejelian seorang sersan polisi yang menghubungkan 2 lokasi serangan kemungkinan besar telah menyelamatkan nyawa lebih banyak orang. FBI menyebut, aksi ini sebagai serangan brutal terhadap pelayan publik dan keluarga mereka dan menawarkan hadiah hingga $50.000 AS bagi siapa saja yang dapat memberi informasi keberadaan pelaku. Presiden Donald Trump juga angkat bicara. Ia menyebut penembakan ini sebagai tindakan mengerikan dan menegaskan bahwa kekerasan seperti ini tidak akan ditoleransi di Amerika Serikat. Kekhawatiran semakin dalam. Tragedi ini menambah daftar panjang kekerasan politik di Amerika, mulai dari upaya penculikan Gubernur Michigan pada 2020 hingga percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump tahun lalu. Gubernur Walz menyerukan agar seluruh pihak, baik dari Demokrat maupun Republik, menahan diri dan menghentikan retorika yang membakar emosi publik. Ditegaskannya, diskursus damai adalah fondasi demokrasi. Negara tidak menyelesaikan perbedaan dengan kekerasan atau senjata api. Tragedi ini bukan sekadar serangan terhadap individu, tapi peringatan keras akan rapuhnya demokrasi bila perbedaan pendapat tak lagi dijembatani dengan dialog, melainkan dengan peluru. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.